إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Terakhir, apa hukumnya orang yang memperjualbelikan kotoran kambing? Baik, terkait dengan jual beli kotoran, maka hukumnya kembali kepada hukum zatnya. Ketika kita ngomongkan kotoran dari binatang yang halal dimakan, ya, maka kotorannya tidak najis. Nah, kotoran kambing itu binatangnya adalah kambing, binatangnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ada dalil yang menunjukkan yaitu bahwasanya Nabi SAW sholat pernah di kandang kambing. Nah, sehingga kotoran kambing tidak najis. Artinya kalau kamu ke masjid pakai sarung atau pakai gamis atau mukenamu, atau misal kita sholat id di lapangan, pas lagi sujud ternyata di kepala kita atau di kaki kita ada kotoran kambing, maka lanjut aja sholat. Sholat kita tetap bisa dilanjutkan karena kotoran kambing tidak najis. Termasuk kotoran kebu, kotoran sapi, kotoran kuda itu tidak najis. Tapi begitu kemudian ya binatangnya ini haram dimakan, yaitu misalnya dalam hadis dikatakan kullu dinabin minasibai fa akluhu haramun, setiap binatang yang punya taring maka makannya itu haram. Nah, contoh kucing, contoh anjing gitu kan. Maka memakannya adalah haram, maka kotorannya berarti najis. Atau binatang-binatang yang memang sudah dinas kalau kotorannya najis, atau binatang yang sudah dinas kalau dia haram, misal kayak babi, maka kotorannya najis. Maka ketika memakannya adalah haram, maka kotorannya najis, maka memperjualbelikan barang najis tidak boleh. Ya, jadi kalau kamu punya usaha sedot tinja, maka yang dijual belikan jangan tinjanya, tapi jasa nyedotnya. Terus tinjanya kalau dibeli orang gimana? Maka jangan mentransaksikan tinjanya, transaksikan biaya transportasinya. Misal kamu punya jasa sedot tinja, satu tangki ini nyedotnya kalau di Jakarta dulu tuh saya ingat saya tuh 500.000. Nah, maka jasa sedot tinja iklannya gitu. Nah, begitu kemudian sudah kesedot tinjanya, maka kamu bikin lagi usaha berikutnya, jasa nganter tinja gitu kan. Kemana ini disetorkan ya? Ke orang-orang yang bikin pupuk gitu kan. Bisa gitu. Diproses di sana, nah jasa nganternya 300.000 kah atau 500.000 kah, terserah sesuai kesepakatan nganternya. Ya begitu kemudian sampai sana ya dikeluarin, ya tinjanya nggak bayar, ini nganternya. Kalau nganter apakah harus dilihat pada bensin solarnya? Misal yang beli lo kan solarnya cuma habis 20 liter, 1 liternya 10.000, berarti kan cuma 200.000 harusnya saya bayar. Ya itu kan real cost-nya, namanya orang jasa nganter tinja, ya berarti kan nggak cuma real cost-nya. Seorang bisa ngambil keuntungan dari jasa itu. Gitu. Real cost-nya 200 misal. Tapi kan dia juga harus nanti nyuci mobilnya. Dia juga yang nyopir itu juga karyawannya, kan harus digaji juga. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata biaya semua 500.000 ya nggak apa-apa ngambil keuntungan dari jasa ngantar tinja. Sekali lagi bukan jualan tinjanya. Paham ya? Jadi menjual barang najis itu hukumnya haram. Maka jual minuman keras itu haram, jual daging babi itu haram, jual kulit babi itu haram, kulit anjing haram, jual anjing juga haram. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan ini, hukumnya orang yang memperjualbelikan kotoran kambing, maka hukumnya boleh. Jual kotoran ayam, hukumnya boleh. Jadi kalau Bapak mempunyai sapi, letongnya sampai numpuk, bisa dijual 5 truk, satu truknya harga 1 juta, ada yang mau bayarin, silakan. Tapi kalau yang tertumpuk ini kotoran babi misalnya gitu, nah tetanggamu punya ternak babi gitu, maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Atau misal di rumah kita ada septic tank, nah, maka bolehnya adalah memperjualbelikan jasa nyedotnya, bukan kemudian si tinjanya itu tadi. Wallahu ta'ala alam.